Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memperingati Jumat Agung, di mana Yesus telah disalib, mati demi menebus dosa kita semua. Berapa banyak Bapak dan Ibu Saudara percaya bahwa sampai saat ini Yesus masih ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita, memberkati kita di tengah polemik yang masih ada. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau tundukkan kepala dan kita mau satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, bersama-sama untuk memuji, untuk menyembah Engkau, masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mengucap syukur atas salib-Mu yang terus menebus hidup kami, atas kasih-Mu yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jikalau ada roh-roh jahat yang hendak mengganggu ibadah kami, pada pagi hari ini kami mau bersatu hati, kami mau usir, kami mau tolak di dalam nama Yesus, keluar dari tempat ini Tuhan. Karena biar hanya otoritas-Mu saja, kemuliaan-Mu saja yang ada bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru.
kami mau memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah segala puji-pujian yang kami naikkan, semuanya boleh menyenangkan hati-Mu saja. Di dalam nama Yesus, mari saudara yang siap untuk memuji nama Tuhan bersama kita mau katakan amin. Saya mau sahabat Bapak Ibu di rumah, apa kabarnya saudara? Tetap semangat. Di dalam Yesus pasti lebih baik. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Haleluya. Bersama kita mau katakan, Roh Kudus tercurah urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat imannya. Katakan hari ini saudaraku, semangat memuji nama Tuhan, amin. Kita harus tetap semangat untuk terus memuji nama Tuhan, haleluya. Bersama kita mau katakan pujian ini. Begitu besar kasih telah tercurah bagi hidup ini. Dia
Tuhan kita. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Mari kita mau angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan,
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami rindu ya Bapa mendengar firman Tuhan. Kami rindu firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan kami boleh melakukannya sehari-hari Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi terang bagi sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu yang sebentar lagi akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang beliau sampaikan boleh menjadi berkat bagi kami. Dan kami boleh membawa pulang sukacita yang luar biasa yang ada daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat G2G yang terkasihi. Kali ini kita masih ibadah online dan hari ini kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan memperingati Jumat Agung yang merupakan rangkaian dari Paskah. Dan saudara terkasih, kali ini tidak seperti biasanya karena kita lakukan di rumah kita masing-masing. Dan saudara perlu saudara ketahui sebagai gereja dan hamba Tuhan, kami para gembala pasti merasa sedih dengan situasi yang ada saat ini. Karena kita tidak bisa bertegur sapa, kita tidak bisa berjabat tangan, dan terlebih kita tidak bisa untuk bersekutu bersama-sama. Dan saya lebih sedih lagi ketika saya mendengar ada jemaat yang sakit dan harus opnam di rumah sakit. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa hari-hari ini ada banyak batasan, ada banyak larangan, sehingga ketika saya mendengar itu dan saya berusaha untuk ke sana ternyata tidak diizinkan saudara. Dan terus terang saja ini menjadi satu beban buat kami para hamba Tuhan. Ketika mendengar jemaat sakit ya, dan kita tidak bisa untuk datang menghibur, menguatkan, mendoakan. Hanya sebatas doa yang bisa saya lakukan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Amin. Dia Allah yang berkuasa dan kuasanya masih berlaku sampai hari ini. Saya hanya bisa mendoakan lewat telepon dan saya percaya kuasa Tuhan bekerja. Nah saudara, dimanapun saat ini saudara berada, saya cuma bilang bahwa saudara tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai saudara. Dan perlu saudara ketahui, ada kami hamba-hamba Tuhan yang senantiasa berdoa buat saudara. Karena itu pesan saya, bagaimanapun keadaan saudara, situasi apapun yang sedang hari-hari ini kita hadapi, mari kuatkan hati, terus percaya, terus cari hadirat Tuhan. Dan saya mau kematian Yesus menjadi sesuatu yang spesial. Rangkaian Paskah yang akan kita mulai dari hari ini saudara. Biarlah itu menjadi sesuatu yang pribadi sekali. Kalau saya ingat, maka Paskah pertama kali diadakan di rumah-rumah saudara. Itu sesuatu yang menyentuh sekali. Saya berdoa Bapak Ibu, saudara yang ada di rumah, kumpulkan anggota keluarga. Sama-sama kita menikmati ibadah online ini dan sama-sama kita menikmati berkat Paskah. Karena kematian Yesus menurut saya itu memberi berkat yang luar biasa. Yang pertama saya ingin bagikan saudara, bahwa kematian Yesus itu memberi kesembuhan, memberi inner healing, kesembuhan baik secara rohani maupun jasmani.
Alkitab katakan dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan, Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, perlu saudara ketahui bahwa kematian Yesus di atas kayu salib menanggung bukan hanya dosa, kesalahan, tapi juga sakit penyakit kita. Alkitab katakan dengan jelas bahwa oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Hari ini, kalau mungkin ada di antara saudara yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, saya mau beritahu, penyakitmu tidak akan membahayakan. Sakitmu tidak akan membahayakan. Asal engkau percaya bahwa di atas kayu salib Yesus sudah tanggung. Maka dengan iman kau akan menerima kesembuhan. Saya akan sedikit saksi minggu yang lalu pada ibadah online. Saya sempat sampaikan bahwa Tuhan izinkan saya mengalami infeksi saluran kemih. Sehingga kalau kencing berdarah, keluar darah. Dan itu cukup lama dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Masih sementara saya di gereja ibadah online juga tetap. Sampai pulang ke rumah, saya mandi-mandi, masih tetap keluar. Saudara. Saya berdoa ini, Tuhan di atas kayu salib Tuhan sudah tanggung segala sakit penyakit. Karenanya saya percaya tidak ada satupun yang membahayakan dalam kesehatan saya. Oleh karena itu di dalam nama Yesus, hai engkau sakit penyakit, hai engkau virus, bakteri, kuman, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Saya berdoa segala sesuatu yang tidak berguna dalam tubuh ini keluar dalam nama Yesus. Dan saudara, apa yang terjadi saudara? Senin pagi, dini hari jam 2 tepatnya saudara. Saya mengalami sakit yang luar biasa di bagian punggung belakang sebelah sini. Tembus sampai ke sini saudara. Sakitnya luar biasa. Sehingga saat saya tidur, sudah tidur saudara, tiba-tiba bangun karena sakit yang luar biasa. Dan hampir beberapa jam dari jam 2 sampai setengah 4 saudara, saya mengalami sakit. Dibuat tidur enggak bisa, dibuat duduk enggak enak, dibuat berdiri juga enggak enak saudara. Tapi karena masih dini hari saudara, badan saya masih lelah dan saya juga masih ngantuk saudara. Akhirnya saya cuma bisa duduk di sofa dan kaki saya selonjor ditopang oleh kursi saudara. Sampai akhirnya saya ketiduran. Jam 5:30 saudara saya bangun. Dan saya ke belakang, ke toilet. Saudara, sesuatu yang dahsyat terjadi. Sementara saya sedang kencing, saudara. Tiba-tiba keluarlah sesuatu yang saya tidak tahu apa itu, saudara. Panjangnya itu 2 ruas jari, cukup panjang. Dan itu membuat saya terkejut. Karena tidak rasa sakit, tidak juga keluar darah. Urin itu sudah normal, sudah jernih, sudah bersih, saudara. Tiba-tiba keluar begitu saja, saudara. Saya sempat kaget dan wah. Tapi saya percaya, tangan Tuhan yang mengoperasikan itu, saudara. Saya percaya ketika saya mengalami sakit dini hari, tiba-tiba bangun dan sakit, saya percaya itu tangan Tuhan sedang bekerja, saudara. Dan puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan sudah sembuhkan. Sudah tidak berdarah lagi,
Dan tidak ada lagi sakit pada pinggang ataupun pada bagian-bagian ini, saudara. Tuhan memang baik, Tuhan dahsyat, amin. Saya cuma mau bilang buat saudara gini, kuasa kesembuhannya masih berlaku sampai hari ini. Dia Yesus yang tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Sebab itu percaya, taruh iman. Bahwa kematian Yesus memberi kesembuhan bagi kita semua. Apapun menjadi persoalan, problem saudara, masalah saudara. Saudara mungkin putus asa, dengar baik-baik, ada Yesus yang memberi pengharapan. Saudara yang mungkin mengalami bertahun-tahun sakit, dengar baik-baik, kuasa darahnya, bilur-bilurnya sanggup menyembuhkan saudara. Saudara yang sedang putus harapan atau mungkin sedang bingung, cemas, dengar baik-baik, berharaplah kepada Tuhan. Sebab daripadanya keselamatan itu. Yang kedua, saudara, berkat yang saya terima dari kematian Tuhan Yesus yang kedua adalah kematian Yesus memberi akses untuk setiap orang bisa datang kepada Tuhan. Dengar baik-baik. Yang kedua adalah kematian Yesus memberi akses untuk setiap saudara dan saya bisa datang kepada Tuhan. Matius 27 ayat 51 dan 52. Matius 27 ayat 51 dan 52. Mari kita baca bersama-sama. Matius 27 ayat 51 dan 52 dikatakan, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Saudara perhatikan kalimat dan lihatlah tabir suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Apa itu tabir suci, saudara? Tabir bait suci. Kalau saudara ingat pelajaran tabernakel bait Allah, saudara, maka dikatakan bahwa tabernakel itu dibagi 3 bagian. Ada halaman, ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah, antara ruang kudus dan ruang maha kudus dipisahkan atau ada tabir, ada tirai yang membatasi dari ruang kudus dan ruang maha kudus. Sehingga tidak semua orang bisa masuk ke ruang maha kudus. Kalau saudara ingat di Lukas pasal yang pertama, Injil Lukas pasal yang pertama, di situ dikatakan ada seorang yang bernama Sakaria. Bukan Sakaria saya, saudara, Sakaria di Alkitab. Nah, dikatakan bahwa Sakaria pada saat itu terpilih untuk melakukan tugas keimamannya. Dengan kata lain saya mau beritahu gini, saudara. Pada saat itu tidak semua orang bisa masuk ke ruang maha kudus. Apa ruang maha kudus itu? Di ruang maha kudus itu ada tabut perjanjian. Ada kerub. Di ruang maha kudus itu adalah tempat hadirnya Tuhan. Nah, tidak semua orang bisa masuk, tidak semua orang bisa ketemu, tidak semua orang bisa ketemu dengan hadirat Tuhan, tidak bisa, saudara. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang tertentu dipilih pada saat itu, saudara. Tetapi saudara, ketika Yesus mati, tabir itu terbelah. Apa artinya? Saya ingin beritahu, ketika tabir itu terbelah, itu artinya tidak ada batas lagi, tidak ada jarak lagi. Setiap saudara dan saya, bahkan siapapun di luar sana yang mendengar firman Tuhan ini, sepanjang saudara mau menerima firman Tuhan, percaya Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saya mau beritahu, saudara dan saya bisa datang kepada Tuhan. Saudara dan saya bisa masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Amin. Kenapa? Karena Yesus sudah menjadi anak domba Paskah. Yesus yang menjadi perantara bagi kita. Yohanes 10 ayat 9 dikatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara, ini jaminannya. Only Yesus. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus, saudara. Artinya dalam situasi seperti ini, sekalipun saudara tidak bisa ibadah, kita tidak bisa ibadah di gereja bersama-sama. Saudara ada di rumah, saudara di rumah sakit, atau dimanapun saudara berada, saya mau beritahu saudara bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mau beritahu bahwa saudara bisa bertemu secara pribadi dengan Tuhan saudara di dalam Yesus Kristus.
Kenapa saudara? Karena tabir bait Allah itu sudah terbelah. Sehingga setiap pribadi yang percaya dalam nama Yesus, dia bisa berkomunikasi. Dia bisa hadir, dia bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Lewat doa, lewat penyembahan, lewat saat teduh. Lewat baca firman, lewat baca Alkitab. Ibrani pasal 10 ayat 19 ayat 21 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Tabir itu sudah terbelah, saudara. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Saudara, sungguh kematian Yesus tidak sia-sia bagi orang percaya. Karena kematian Yesus itu yang membawa saudara dan saya masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesuslah jaminan satu-satunya buat kita semua. Untuk kita selamat. Untuk kita menemukan padang rumput hijau. Only Yesus. Pertahankan iman saudara. Jangan goyah ngadepin apapun. Karena engkau tidak sendiri. Yang ketiga saudara. Berkat apa yang kita terima lewat kematian Tuhan Yesus. Yang pertama dikatakan bahwa kematian Yesus memberi kesembuhan. Inner healing. Bagi saudara dan saya. Yang kedua, kematian Yesus memberi akses kepada kita untuk datang kepada Tuhan secara pribadi. Tidak melalui perantara, tidak melalui imam besar. Asal engkau sungguh-sungguh percaya, asal engkau sungguh-sungguh tulus menghadap Tuhan, kau akan bertemu dengan hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan yang ketiga, saudara, saya ingin beritahu, kematian Yesus memberi kita hak istimewa. Special privilege. Matius 13 ayat 11 dikatakan, jawab Yesus. Matius 13 ayat 11 dikatakan, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Lihat saudara. Yesus katakan dengan jelas, kepadamu saudara dan saya diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Apa itu rahasia kerajaan sorga? Kolose 1 ayat 26 sampai 27 berkata, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Rahasia kerajaan surga dikatakan Kristus ada di tengah-tengah kamu. Christ in you and Christ in me. Yesus ada di tengah-tengah kita. Bukankah Yesus berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus. Yesus hadir di tengah-tengah kita, saudara. Inilah yang menjadi bukti bahwa kematian Yesus membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang spesial. Orang-orang yang diperlakukan istimewa. Sehingga rahasia kerajaan surga diberitahu. Yaitu bahwa sesungguhnya Kristus itu sudah ada di dalam diri saudara dan di dalam diri saya. Kalau saudara nangkep kebenaran firman ini, saudara mengerti Christ in you dan Christ in me, saudara, maka saya percaya hidup saudara dan saya akan mengalami satu perubahan yang luar biasa. Perhatikan, Yesaya 26, Yesaya 26 ayat 12, Yesaya 26 ayat 12 dikatakan, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, saya ulangi, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah
yang melakukannya bagi kami. Christ in you, Christ in me punya pengertian segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Saya berdoa saudara tangkap kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika saudara menghadapi sesuatu yang sulit, dengar baik-baik. Saudara tidak sendiri, ada Kristus di dalam ini. Ketika engkau menghadapi sesuatu tekanan, persoalan yang besar, dengar baik-baik. Saudara tidak sendiri, ada Yesus di dalam saudara yang juga merasakan dan mengalami. Dan saya percaya Tuhan tidak tinggal diam. Dia Allah yang bekerja sampai hari ini. Dia Allah yang akan memberi kekuatan baru buat saudara. Dia akan memberi jalan keluar bagi saudara. Alkitab berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Sebab Ia Allah yang setia dan adil, pada saat kamu dicoba Ia akan memberi jalan keluar buat kita. Karena ya Tuhan, ayo kuatkan iman, percaya. Kematian Yesus memberi pengharapan yang luar biasa. Paskah tahun ini menjadi Paskah yang sejati buat kita semua. Paskah tahun ini menjadi satu Paskah yang benar-benar membebaskan kita. Seperti Paskah pertama kali di Mesir, Tuhan membebaskan bangsa Israel. Hal yang sama Tuhan juga akan bebaskan setiap kita. Hal yang sama Tuhan juga akan bebaskan bangsa Indonesia. Hal yang sama Tuhan juga akan bebaskan seluruh wilayah Indonesia dari segala virus, dari segala COVID-19 corona ini. Dan saya percaya kesembuhan Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Sebab itu saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang sudah mengambil roti dan anggur di gereja, saudara bisa persiapkan. Bagi Bapak Ibu yang tidak sempat ngambil, saudara bisa sediakan dengan roti yang tidak beragi, dengan air putih, atau sesuatu yang beraroma anggur, saudara. Karena perjamuan kudus bukan hanya dengan roti dan anggurnya, tetapi hakikat atau inti dari perjamuan kudus itu yang kita mengerti. Bahwa saat kita melakukan perjamuan kudus, kita bersekutu dengan Roh Allah. Kita manunggal bersama dengan Roh Allah. Dan ketika itu terjadi, sesuatu yang dahsyat Tuhan kerjakan. Mari kita persiapkan. Saya undang pemusik, pemuji. Mari bangkit berdiri. Tanda kita menghormati korban Yesus di atas kayu salib. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kali ini perjamuan kudus kita adakan secara terbatas. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa menyediakan atau mengambil roti yang tadi Bapak Ibu sudah sediakan. Juga air putih atau mungkin Fanta atau sejenisnya yang berwarna merah. Tapi itu tidak menjadi satu keharusan, karena hakikat dari perjamuan kudus adalah kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita bersekutu dengan Roh Allah yang sudah dicurahkan Tuhan pada kita semua. Karena itu apapun yang Bapak Ibu sudah sediakan di rumah, biarlah itu menjadi satu perjamuan kudus buat kita semua. Kita akan naikkan pujian. Haleluya. Bawa persembahan ke
Mari Bapak Ibu Saudara, angkat roti yang saudara pegang. Taruh iman atas roti yang saudara pegang, bukan sekedar roti biasa, tapi di dalamnya ada tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecahkan bagi kita. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati ganti kita. Dia disalib dan tubuhnya terpecah-pecah. Karena mari taruh iman atas roti yang saudara pegang. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tanganmu tinggi melebihi kepala saudara, setinggi engkau menghormati korban Yesus di atas kayu salib. Darahnya tercurah bagi kita semua. Darah yang menebus saudara dari dosa, dari kesalahan, dari kutuk, dari kematian, dari sakit penyakit. Karena hormati korban Yesus di atas kayu salib. Taruh iman atas cawan anggur yang sudah pegang. Bukan sekedar anggur biasa, tapi di dalamnya ada darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita semua. Karena itu saudara, bukankah cawan pengucapan syukur ini, yang atasnya kita menaikkan syukur, merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Tetap berdiri, letakkan cawan. Angkat kedua tanganmu. Tengadahkan wajahmu, jangan tertunduk. Sebab saudara bukan lagi orang-orang yang kalah. Saudara bukan lagi pecundang-pecundang, tapi darah Kristus sudah memberikan saudara kemenangan demi kemenangan. Kita semua lebih dari pemenang. Mari ambil waktu menyembah Dia. Mari ambil waktu naikkan syukur saudara, buat karya Tuhan yang luar biasa, buat karya Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kembali kita naikkan pujian ini. Haleluya.
kuasa darah Yesus sudah membebaskan kami. Kuasa darah Yesus sudah menyembuhkan kami. Bahkan kuasa darah Yesus sudah menjaga, melindungi kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap berdiri saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Ada beberapa pengumuman. Untuk ke depan, minggu-minggu ke depan nanti ada pemberitahuan langsung. Kita akan memberi informasi yang lebih detail lagi. Kita berdoa untuk ibadah-ibadah ke depan. Tuhan izinkan untuk kita semua boleh beribadah bersama-sama. Gereja boleh dibuka kembali dan jemaat boleh bersuka cita untuk beribadah bersama-sama dengan kita semua. Puji Tuhan. Ya. Kita akan akhiri ibadah kita naikkan pujian dan kita akan berdoa. Meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kami percaya kami aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, di persekutuan yang indah. Roh-Mu yang mempersatukan kami. Roh-Mu tidak terbatas oleh ruang, waktu, tempat. Dimanapun kami berada, Tuhan satukan kami. Tuhan ikat kami dengan tali kasih-Mu.
Sehingga iman, harap, percaya kami boleh lebih lagi di dalam Yesus. Segala perkara boleh terjadi, segala persoalan boleh ada, tapi kami tahu Engkau Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang menyertai kami sampai kesudahan zaman. Karenanya kami angkat kedua tangan kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Kami menyerahkan sepenuhnya pemerintah pusat sampai daerah. Setiap langkah-langkah yang dikerjakan untuk menanggulangi pandemi ini Tuhan, kami percaya Tuhan mampukan. Amin. Bahkan kami berdoa untuk para medis, para dokter, suster, juru rawat, perawat, para relawan yang sedang membantu untuk mengatasi semuanya. Tuhan beri kesehatan yang baik. Tuhan menjaga, melindungi kesehatan tubuh, jiwa, roh, baik pribadi maupun keluarga mereka, sehingga mereka boleh tetap sehat di dalam Yesus Kristus. Hamba berdoa buat setiap jemaat-jemaat GPA Glory to Glory yang sementara waktu ibadah di rumah. Hamba menyerahkan setiap mereka dalam tangan-Mu, dan hamba mengangkat tangan mohon berkat-Mu atas setiap pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga dari jemaat GPA Glory to Glory, dimanapun mereka berada, diberkati pada waktu masuk, diberkati pada waktu keluar, diberkati rumah tangganya, kehidupan nikah suami istri, orang tua anak, diberkati segala pekerjaan usaha bisnisnya dibuat berhasil dan beruntung, anak-anak mereka dalam studi, dalam kuliah, dalam cita-cita, dalam jodoh masa depan. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.